Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Berjumpa lagi dengan Ustazah Della. Bagaimana kabar soleh-soleha hari ini? Semoga soleh-soleha selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah dan mudah untuk kita pahami, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Sekarang silakan siapkan alat tulis, buku tema dan modulnya ya. Kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain, pembelajaran 1. Nah, hari ini subtema kita adalah hidup rukun dengan teman bermain. Sekarang, coba soleh-soleha perhatikan. Di sini ada Udin dan kawan-kawannya sedang bermain bersama. Apa saja ya permainan yang ada di gambar ini? Nah, ini Siti sedang bermain apa mereka? Bermain ayunan. Kalau yang ini, Udin dan teman-temannya sedang bermain kelereng. Kalau yang ini sedang bermain layang-layang. Nah, ini sedang bermain sepak bola. Nah, soleh-soleha tahu tidak ini nama permainannya apa? Nah, ini nama permainannya adalah engklek. Nah, kalau di berbagai daerah itu namanya bisa macam-macam. Kalau di Sumatera Barat, kita ada yang mengenalnya dengan si koci, ada yang si lompe, dan ada juga nama lainnya ya. Kalau bahasa Indonesianya, itu dikenal dengan permainan engklek. Nah, jadi saat bermain dengan teman-teman, kita harus rukun seperti subtema kita hari ini, yaitu hidup rukun dengan teman bermain. Artinya apa? Saat bermain tidak boleh bertengkar, tidak boleh menang sendiri, harus juga mendengarkan pendapat temannya, dan tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita harus bermain dengan semua teman kita, jangan ada temannya yang dikucilkan. Jangan ada yang mengolok-olok temannya, harus berteman dengan semua teman-teman kita. Nah, sekarang coba dengarkan percakapan antara Udin dan Edo. Udin berkata, "Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Kemudian Edo menjawab, "Ayo Din, kita ajak teman yang lain." Kemudian dijawab oleh Udin, "Boleh saja Do. Semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Kata Edo, "Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor." Kemudian Udin menjawab, "Tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku." Nah, di dalam teks ini, Udin dan Edo sudah mencontohkan bagaimana sikap rukun bersama teman bermain. Nah, mereka mengajak teman-teman yang lain untuk ikut bermain dan tidak pilih-pilih teman. Tadi, Udin juga mengajak Edo untuk berboncengan dengannya naik sepeda karena ban sepeda Edo bocor. Jadi, mereka saling membantu. Nah, soleh-soleha, di dalam teks ini, Udin dan Edo juga mencontohkan kalimat ajakan. Ya, kalimat ajakan tujuannya untuk mengajak orang lain. Nah, mana contoh kalimat ajakan dalam teks percakapan antara Udin dan Edo ini?
Nah, yang pertama, tadi Udin berkata, "Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Nah, ini adalah contoh dari kalimat ajakan. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Jadi di sini Udin mengajak Edo untuk bermain kelereng di lapangan. Nah, yang kedua yang mana ya? Nah, di sini ada kata Udin, "Ayo aku bonceng naik sepedaku." Jadi ini juga kalimat ajakan. Udin mengajak Edo untuk berboncengan dengannya naik sepeda. Lalu bagaimana cara kita bisa mengetahui kalau itu adalah kalimat ajakan? Biasanya kalimat ajakan ada kata ayo, mari, dan yuk. Nah, di sini menggunakan contoh kata ayo. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo aku bonceng naik sepedaku. Jadi di sini kalimat ajakannya menggunakan kata ayo. Lalu bagaimana dengan contoh kalimat ajakan yang lainnya? Nah, kita bisa menggunakan mari dan yuk. Nah, jadi dalam kalimat ajakan kita bisa pakai ayo, mari, dan yuk. Tadi kita sudah menemukan contoh kalimat ajakan dengan menggunakan kata ayo. Nah, do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Jadi di sini kalimat ajakannya menggunakan kata ayo. Nah, yang kedua tadi contohnya adalah ayo aku bonceng naik sepedaku. Di sini juga menggunakan kata ayo. Jadi di sini mengajak untuk naik sepeda berboncengan. Nah, kalau yang ini, setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Jadi di sini menggunakan kata ajakannya adalah mari. Mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Jadi setelah bermain, tempat kita bermain tadi dirapikan ya. Mainan yang kita gunakan, kita rapikan kembali ke tempatnya, atau jika ada sampah yang kita buang, maka ambil sampah itu dan buang ke tempat sampah. Nah, kalau yang ini adalah contoh kalimat ajakan menggunakan kata yuk. Yuk ikut bermain bersama kami. Nah, jadi di sini mengajak untuk ikut main bersama. Nah, soleh-soleha, jadi ingat ya, dalam kalimat ajakan biasanya ada kata ayo, mari, dan yuk. Dan di akhir katanya menggunakan tanda seru. Ini namanya tanda seru ya. Jadi setiap di akhir kalimatnya menggunakan tanda seru. Nah, yang seperti ini. Jadi pakai kata ayo, mari, yuk, dan di akhir kalimatnya pakai tanda seru. Nah, saat bermain kita pasti melakukan gerakan-gerakan tertentu. Misalnya, gerakan tangan kita seperti ini. Ini disebut dengan gerakan bermain. Gerakan tangannya, gerakan kaki, dan gerakan kepala. Gerakan tangan seperti ini, tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah. Gerakan kaki, kakinya dibuka seperti huruf V, kemudian disilangkan, kemudian dikembalikan ke posisi semula seperti huruf V. Dan gerakan kepala digelengkan ke kiri dan ke kanan. Nah, gerakan seperti ini biasanya kita lakukan saat sedang bermain. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 124. Nah, sekarang coba kita lihat, soleh-soleha masih ingat tidak ya pelajaran kita sebelumnya mengenai nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan.
Tadi disebutkan bahwa kelereng Udin adalah 115. Yang mana ratusannya? Angka 1 adalah ratusan, 1 yang di sampingnya adalah puluhan, dan 5 adalah satuan. 1 ratusan nilainya adalah 100. 1 puluhan nilainya adalah 10. 5 satuan nilainya adalah 5. Sedangkan kelereng Edo ada 124. Mana ratusan, puluhan, dan satuannya? 1 adalah ratusan, 2 adalah puluhan, dan 4 adalah satuan. Nah, 1 ratusan nilainya adalah 100. 2 puluhan nilainya adalah 20. Dan 4 satuan nilainya adalah 4. Jadi, mana yang lebih banyak antara kelereng Udin atau kelereng Edo? Nah, kelereng Udin tadi punya 1 ratusan, sama-sama 100. Edo juga punya 1 ratusan, nilainya 100. Sedangkan puluhannya Udin adalah 1 puluhan, nilainya 10. Sedangkan kelereng Edo, puluhannya ada 2 puluhan, nilainya 20. Jadi, lebih banyak punya Edo. Jadi, di antara kelereng Udin dan kelereng Edo lebih banyak daripada kelereng Udin. Nah, punya Edo lebih banyak ya. Nah, sekarang mari kita jawab sama-sama. Di sini ada 2 ratusan, 3 puluhan, dan 2 satuan. Sedangkan yang di sebelah ini ada 1 ratusan, 4 puluhan, dan 6 satuan. Mana yang lebih banyak? Pertama kita lihat dulu ratusannya. Di sini ada 2 ratusan. Di sini hanya ada 1 ratusan. Berarti lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang sebelah sini. Jadi di sini lebih banyak karena di sini ada 2 ratusan, nilainya 232. Sedangkan di sini hanya ada 1 ratusan, nilainya 146. Jadi ini lebih banyak ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu ratusannya. Mana yang lebih banyak? Yang ini, karena di sini ada 2 ratusan. Sekarang coba kita perhatikan yang ini. Di sini ada 1 ratusan, 100 nilainya. Sedangkan yang ini ada berapa puluhannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 8 puluhan. Dan di sini 3 satuan. Yang di sini ada 1 ratusan, puluhannya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puluhan, dan di sini ada 7 satuan. Nah, mana yang lebih banyak? Kita lihat lagi. Di sini ratusannya yang pertama sama-sama 1 ratusan, nilainya 100. Ini 100, yang ini juga 100. Puluhannya lagi kita lihat, puluhannya ada, di sini ada 8 puluhan, 80, sedangkan di sini hanya ada 6 puluhan. Jadi lebih banyak yang di atas, karena puluhannya lebih banyak. Kita belajar kata lebih dari, kurang dari, dan sama banyak. Nah, di sini ada 3 ratusan, ada 3 puluhan, dan 7 satuan. Sedangkan yang ini, yang B, di sini ada 3 ratusan, 6 puluhan, dan 6 satuan. Jadi, A kurang dari B. Demikianlah pembelajaran kita hari ini.
kita akhiri dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.